asik ya tiktokan di sini. Anak maba pakai lipstick merah banget. Kamu tahu bapak aku siapa? Bapakku tuh DPR yang invest di sini. Awas aja kamu berani ngelapor ya. HP-nya aku sita. Nah, kalian udah nggak asing kan sama kasus yang kayak tadi? Aku mau kasih lihat beberapa kasus yang viral yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Nah, banyak pro dan kontra yang berasumsi di media sosial yang kasusnya tentang penyalahan kegunaan kekuasaan ini. Penyalahan kegunaan kekuasaan ini marak terjadi di Indonesia loh, dengan cara menganiaya masyarakat yang lebih rendah, menggunakan jabatan yang lebih tinggi, menindas masyarakat yang di bawah, terus juga menggunakan jabatan yang ia punya. Jadinya sering nggak adil kan di Indonesia ini. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu. Kita tanya Vinka yuk. Oke, ngomong-ngomong apa sih kekuasaan politik? Nah teman-teman, kekuasaan politik sendiri artinya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dari akibat-akibatnya, terus terbentuknya sesuai kemauan dari pemegang kekuasaan tersebut. Kira-kira apa sih contoh kekuasaan yang terjadi di Indonesia? Penyalahgunaannya gitu. Nah salah satunya adalah pengeroyokan dari seorang anak pejabat, yaitu Mario Dendi. Nah jadi karena dia merasa punya kuasa dari bapaknya, dia tuh kayak merasa seenak-enaknya untuk memukuli anak orang. Dan tidak sampai di situ saja, kita tetap ada sanksi sosial. Videonya viral di media sosial, dia terkena hukuman pidana 12 tahun penjara. Jadi teman-teman, hati-hati penyalahgunaan kekuasaan. Yuk kita cari tahu solusinya apa aja. Seperti apa yang kita ketahui, seluruh warga Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum seperti apa yang dituangkan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi, apakah kalian mau tahu tentang bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan kekuasaan yang ada di Indonesia? Yuk ikut aku. Yang pertama, meningkatkan pengawasan, yaitu dengan cara memberikan pengawasan yang efektif terhadap pejabat-pejabat negara yang ada di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sistem pengaduan. Masyarakat harus diberikan wadah nih yang lebih banyak untuk bagaimana cara sistem pengaduan itu. Meningkatkan perlindungan terhadap pelapor. Masyarakat Indonesia biasanya takut untuk melapor. Meningkatkan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak efektif dan tidak ditekan, maka penyalahgunaan kekuasaan akan terus bertingkat di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak nih cara menggunakan kekuasaan yang baik dan benar? Cara menggunakan kekuasaan yang benar harus didasari oleh beberapa prinsip. Yang pertama, bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau mereka tindakan dengan keputusan mereka. Kedua, harus dilakukan secara transparan. Keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan sebaiknya dilakukan secara transparan dan terbuka. Kenapa? Dengan seperti itu memungkinkan masyarakat atau rekan kerja untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut. Yang ketiga, keadilan. Nah, kekuasaan harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa diskriminasi oleh pihak tertentu ataupun individu tertentu. Nah, yang penting itu dalam menggunakan keputusan harus bijak dan bertanggung jawab ya teman-teman. Bang, kesimpulannya dong Bang. Nah, kesimpulannya, penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi masalah serius dalam konteks seperti politik, ekonomi, dan juga kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan individu itu sendiri, orang lain, dan bahkan negara sekalipun. Bagaimana sih cara kita untuk dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan ini? Yang pertama dengan cara transparansi, yang kedua dengan cara akuntabilitas, dan yang ketiga dengan cara sistem pengawasan yang kuat untuk mengutamakan kepentingan publik. Selain itu, edukasi dan kesadaran juga perlu. Pesannya adalah orang yang hebat bukanlah ia yang selalu berada di atas, tetapi orang yang hebat adalah ia yang saat berada di atas selalu melihat ke bawah.